Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Ida Arsyanda dengan nomor NPM 2215210022. Saya kelas Rek 2A Malam, yang dimana saya mengambil prodi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil PPT saya mengenai analisis gender dengan Gender Analysis Pathway atau GAP. Kita langsung saja ke pengertian analisis gendernya. Analisis gender merupakan suatu proses analis yang bertujuan untuk memahami peran dan posisi perempuan dan laki-laki dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian tujuan dari analisis gender ini untuk mengidentifikasi ketidakadilan yang mungkin ada dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan wawasan untuk merancang kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Dan juga bertujuan untuk memahami dinamika akses, kontrol, dan manfaat yang berbeda antara kedua gender. Seperti yang kita ketahui, di dalam kesenjangan gender, kebanyakan laki-laki lebih berada di posisi ke atas daripada perempuan. Nah, maka dari itu tujuan dari analisis gender itu untuk mengidentifikasi keadilan yang mungkin ada dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Lanjut saja kita ke langkah-langkah GAP. Langkah-langkah GAP-nya, yang pertama, pilih kebijakan, program, atau kegiatan yang akan dianalisis. Integrasi gender dapat dilakukan pada kebijakan atau program baru maupun yang sudah berjalan. Nah, yang kedua, sajikan data yang relevan yang terpilih berdasarkan jenis kelamin untuk mendeteksi adanya kesenjangan gender. Yang ketiga, temukan isu gender terkait dengan kebijakan atau program yang sedang dianalisis dengan menganalisis data dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Yang keempat, analisis faktor eksternal untuk yang berkontribusi terhadap kesenjangan gender seperti budaya patriarki atau kurangnya informasi edifikasi faktor-faktor internal yang menyebabkan kesenjangan gender. Kemudian rumuskan tujuan baru untuk kebijakan atau program agar lebih responsif terhadap isu gender yang telah diidentifikasi. Kemudian membuat rencana aksi yang spesifik. Kemudian yang terakhir, menetapkan indikator untuk mengukur apakah kesenjangan gender telah berkurang sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Nah, ini contoh GAP yang saya ambil itu dari Kota Padang Panjang pada tahun 2023. Tujuan dari analisis gender itu yang pertama, satu, membuka wawasan tentang kesenjangan gender, memberikan gambar objektif, menemukan akar permasalahan yang melatar belakangi kesenjangan gender, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, mendukung transformasi sosial dengan menciptakan tata kehidupan baru yang lebih adil melalui hubungan sosial yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini ada analisis kebijakan gender. Gender Analysis Pathway. Kemudian ada selanjutnya identifikasi tujuan kebijakan. Yang pertama itu terlaksananya Musrenbang RKPD tingkat kota. Kemudian terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Kemudian ada koordinasi penurunan stunting. Kemudian ada terakoordinirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan, peningkatan pemahaman dan partisipasi stakeholder, kemudian penyusunan rencana aksi untuk pelaksanaan PUJ. Pengumpulan data yang tercatat, data pembukaan wawasan yang dimana programnya program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Kemudian kegiatannya penyusunan perencanaan dan pendanaan. Subkegiatannya pelaksanaan musrenbang kabupaten atau kota. Nah, tujuannya itu untuk terlaksananya musrenbang RKPD tingkat kota.
Kemudian isu gender yang terkait, dia aksesnya itu undangan Musrenbang tidak menjangkau seluruh komponen masyarakat. Partisipasi perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Usulan didominasi oleh laki-laki. Kontrolnya Musrenbang hanya memenuhi amanat penyusunan dokumen perencanaan. Manfaatnya, kemampuan masyarakat dalam menentukan usulan masih minim. Kemudian faktor keseimbangan, sebab kesenjangan internal itu pengelola kegiatan belum responsif terhadap gender, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perencanaan responsif gender. Sebab kesediaan eksternalnya, pelaksanaan kegiatan Musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi. Kemudian tingkat kehadiran pemangku kebijakan dan DPRD masih rendah. Reformulasi tujuannya terakomodirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan. Nah, rencana aksinya itu sosialisasi pelaksanaan perencanaan responsif gender, penyelenggaraan Musrenbang dengan keterwakilan perempuan minimal 30%. Kemudian data besarnya, komposisi peserta Musrenbang tahun 2020 dan 2021, total pesertanya sebesar 155 orang, jenis kelaminnya 74% laki-laki, 26%-nya perempuan. Nah, kemudian komposisi unsur yang hadirnya itu pemerintah 40%, swasta 2%, masyarakat 58%. Pentingnya kategorisasi isu gender, yang pertama memperjelas masalah, mempermudah mencari penyebab, mempermudah mencari solusi atau menyusun rencana aksi, lebih tepat sasaran. Kemudian analisis faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab kesenjangan gender itu yang pertama, budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan menganggap perempuan sebagai inferior. Nah, yang kedua, perempuan seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan formal dibandingkan laki-laki. Hukum dan kebijakan yang ada seringkali tidak mendukung kesetaraan gender, baik secara langsung maupun tidak. Misalnya itu ketidakadilan dalam hukum warisan. Seperti yang kita ketahui, kalau dalam pembagian warisan, kan anak laki-laki jauh lebih banyak mendapatkan warisan tersebut daripada anak perempuan gitu. Kemudian ada faktor ekonomi juga berperan besar dalam kesenjangan sosial. Kemudian rekomendasi kebijakan lintas sektor. Yang pertama itu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Nah, yang kedua ada pengimplementasikan kebijakan yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral, baik secara fungsional maupun teritorial untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian menggunakan data dan informasi yang terpilah berdasarkan gender dan kelompok masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan lintas sektor. Dan juga ada mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, pengumpulan data, dan pelaporan hasil kebijakan. Kemudian juga ada menetapkan sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Kemudian pentingnya integritas gender itu apa? Yang pertama itu berperan penting dalam menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian menolak integritas gender membantu membangun hubungan sosial yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga itu ada PUG atau pengaruh utamaan gender dalam kebijakan pembangunan memberikan hasil yang lebih adil dan efektif. Integritas gender juga penting untuk melindungi hak-hak kelompok rentan.
termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian, mendorong kepemimpinan inklusif berbasis gender sangat penting untuk memastikan bahwa suara perempuan lebih didengar dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, integrasi gender dalam berbagai aspek kehidupan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Nah, studi kasus implementasi GAP atau kemudian yang pertama itu penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengaras utamaan gender atau PUG di Kabupaten Pandeglang belum berjalan sesuai rencana. Disebabkan sumber daya manusia dan finansialnya yang tidak memadai, kurangnya partisipasi dan disiplin dari organisasi perangkat daerah, serta minimnya sosialisasi antar pelaksana. Nah, kemudian yang kedua ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun regulasi terkait PPRG telah diterbitkan, penerapannya masih belum optimal. Banyak satuan kerja daerah yang belum melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Faktor-faktornya itu karena keterbatasan sumber daya manusia, kebijakannya yang belum mengikat, dan kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan menjadi penyebab utamanya juga. Nah, kemudian di Filipina menunjukkan keberhasilan dalam implementasi pengaras utamaan gender melalui penerapan undang-undang seperti The Magna Carta of Women dan The Philippine Plan for Gender Responsive Development. Negara ini mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, yang menjadi kunci keberhasilan kesetaraan gender di Filipina. Nah, studi tentang implementasi PUG dalam sistem pendidikan di Desa Purnajaya menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengintegrasikan gender dalam pendidikan. Tantangan tetap ada dalam hal pelaksanaan kebijakan yang responsif gender di tingkat lokal. Kemudian kesimpulannya, tujuan dan kebijakannya itu untuk mengidentifikasi ketidakadilan yang mungkin ada dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian identifikasi isu gender, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi gender, di mana partisipasi perempuan dalam musrenbang masih rendah, sekitar 26% dibandingkan dengan laki-laki yang 74%. Nah, yang ketiga itu faktor penyebab kesenjangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya pemahaman dan komitmen, serta terbatasnya informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengaras utamaan gender. Kemudian rencana aksinya itu mencakup sosialisasi pelaksanaan perencanaan yang responsif gender, penyelenggaraan musrenbang dengan keterwakilan perempuan minimal itu 30%, dan peningkatan kualitas susulan masyarakat. Pengukuran hasilnya itu dia untuk menilai efektivitas kebijakan berdasarkan indikator kinerja, termasuk jumlah kegiatan yang responsif gender dalam musrenbang dan tingkat partisipasi perempuan. Nah, rekomendasi kebijakannya itu perlunya pelatihan bagi ASN, kemudian meningkatkan sosialisasi, pembentukan waktu koordinasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme pemantauan untuk memastikan tidak adanya pengaras utamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai PPT analisis gender. Langsung saja saya tutup video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.